teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Wahyu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi akuntansi, yaitu laporan laba rugi. Nah, dalam sebuah perusahaan tentu di akhir periode akan membuat sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa sih itu laporan laba rugi, bagaimana sih konsep sebenarnya laporan laba rugi. Nah, saya sudah menyiapkan mind map atau kerangka berpikir tentang laporan laba rugi. Dapat lihat di layar. Nah, jadi dapat kita lihat ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai laporan laba rugi. Di sana terdapat yang pembahasan nomor 1, yaitu apa sih pengertian laporan laba rugi. Yang kedua adalah apa saja komponen dalam laporan laba rugi, dan yang ketiga bagaimana saja bentuk-bentuk laporan laba rugi. Nah, kali ini pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengertian laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi ini ada sebuah format dasarnya yang harus kita pahami, yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dikurangi biaya. Nah, hasilnya nanti adalah laba atau rugi sebuah perusahaan. Ada sebuah pendapat ahli yang namanya Sauber 2001 menjelaskan bahwa laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai pendapatan, mengenai biaya-biaya dalam perusahaan, dan juga laba perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Jadi kesimpulannya, dalam laporan laba rugi tersebut terdapat sebuah informasi mengenai kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Jadi, bagaimana teman-teman? Kira-kira sudah mengerti nggak apa sih pengertian laporan laba rugi? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi, ketika kita sudah memahami pengertian laporan laba rugi, lanjut kita akan membahas mengenai apa saja sih manfaat dari laporan laba rugi ini. Kita dapat melihat manfaatnya dari 2 sisi, yaitu dari sisi perusahaan dan juga dari sisi investor. Ada 3 manfaat yang dirasakan oleh perusahaan ketika mereka sudah menyusun laporan laba ruginya. Yang pertama adalah laporan laba rugi dapat digunakan sebagai evaluasi sebuah kinerja perusahaan. Jadi, perusahaan dapat mengetahui bagaimana sih kinerjanya selama periode akuntansi tertentu dan dapat dibandingkan atau dapat dijadikan sebuah evaluasi. Yang kedua adalah dapat digunakan sebagai rencana di masa yang akan datang. Jadi, ketika perusahaan merasa bingung atau memprediksi bagaimana sih keadaannya masa yang akan datang, bagaimana sih menyiapkan strategi-strategi di masa yang akan datang, perusahaan dapat menggunakan laporan laba rugi sebagai alat untuk memprediksi rencananya untuk waktu yang akan datang. Nah, yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai menganalisis sebuah risiko. Hampir sama dengan yang nomor 2. Jadi, perusahaan dapat menyiapkan strategi-strategi agar mampu bersaing di dunia usaha. Baik, selanjutnya adalah manfaat laporan laba rugi bagi investor. Nah, bagi investor biasanya akan menanamkan modal bagi perusahaan yang memiliki aktivitas atau kegiatan yang baik, sehingga mereka akan mendapat keuntungan ketika sudah menanamkan modalnya. Nah, bagaimana cara mengetahui keadaan perusahaan tersebut baik? Nah, dapat dilihat di laporan laba rugi. Jadi, investor biasanya menggunakan analisis rasio-rasio untuk mengetahui kinerja keuangan sebuah perusahaan. Ada saja seperti rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan juga banyak rasio lainnya. Jadi, investor tidak akan ragu lagi ketika menanamkan modalnya dalam sebuah perusahaan. Ternyata laporan laba rugi bukan cuma sekedar laporan. Laporan laba rugi memberikan manfaat yang sangat besar, baik bagi perusahaan maupun bagi orang luar, atau seperti contohnya investor. Nah, laporan laba rugi ini dapat menggambarkan sebuah kondisi perusahaan, apakah kinerja perusahaan tersebut baik ataupun kinerja perusahaan tersebut buruk. Nah, dapat dilihat lagi. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa saja sih komponen-komponen dalam laporan laba rugi. Nah, pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang menyusun laporan laba rugi. Ada 3 unsur yang menyusun laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah beban, nah, yang ketiga adalah laba atau rugi. Jadi, kita akan bahas satu persatu apa sih pengertian dari ketiga unsur tersebut. Nah, jadi unsur yang pertama adalah pendapatan. Jadi, kita dapat mengartikan pendapatan ini adalah sebuah penambahan sumber daya ekonomi, seperti contohnya modal, akibat adanya transaksi seperti penjualan barang dagang, penjualan jasa, ataupun aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan sumber daya. Nah, dalam pendapatan ada 2 kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah yaitu diakui ketika pendapatan sudah terjadi, artinya sudah direalisasikan. Ketika sebuah barang atau jasa sudah dibayar dengan
cash atau dibayar dengan uang oleh konsumennya. Nah, kriteria yang kedua adalah pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut dapat dikatakan sudah berjalan secara substansial. Nah, inilah dua kriteria pengakuan pendapatan. Nah, unsur yang kedua adalah biaya. Biaya ini dapat kita artikan sebagai sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu kegiatan produksinya, baik itu produksi jasa maupun barang. Nah, biaya ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang dapat ditelusuri langsung terhadap pendapatan, dan yang kedua adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung terhadap pendapatan sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga adalah laba. Jadi, laba ini mengacu pada jumlah yang berasal dari pengurangan pendapatan terhadap biaya-biaya yang terjadi. Laba ini ada yang dikatakan sebagai laba komprehensif. Nah, laba komprehensif ini adalah laba atas perubahan sebuah ekuitas perusahaan dari entitas pada suatu periode akuntansi. Baik, teman-teman, tiga unsur itu adalah komponen-komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi. Jadi kita kembali ke mind map-nya, kita lihat pada pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai apa saja sih bentuk-bentuk laporan laba rugi tersebut. Nah, bentuk laporan laba rugi ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah laporan laba rugi berbentuk langsung, dan yang kedua adalah laporan laba rugi bentuk tidak langsung atau dapat dikatakan sebagai laporan laba rugi bertahap. Nah, dalam laporan laba rugi berbentuk langsung, di sini formatnya dapat dikatakan lebih sederhana lah. Yang pertama, paling atas itu ada pendapatan. Di sini di pendapatan tersebut terdapat sebuah pendapatan bersih, pendapatan bunga, dan juga pendapatan lainnya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada beban-beban yang dikeluarkan, dan yang paling bawah adalah pendapatan bersih sebuah perusahaan. Nah, yang kedua adalah laporan laba rugi berbentuk tidak langsung atau bertahap. Berbeda dengan laporan laba rugi berbentuk langsung, di sini informasi yang diberikan lebih rinci, di mana pendapatan bisnis dan non bisnis ini dipisahkan. Begitu juga dengan beban-beban operasional dan non operasional, itu dipisahkan dalam laporan laba rugi bertahap. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi bertahap ini informasi yang diberikan ini memisahkan antara kegiatan operasional dan juga kegiatan non operasional. Baik, sekian pembahasan kali ini mengenai laporan laba rugi. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami konsep dalam laporan laba rugi ini. Ternyata laporan laba rugi memiliki fungsi yang sangat penting ya dalam sebuah perusahaan. Banyak juga kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, perusahaan banyak memanipulasi laporan laba ruginya untuk menarik minat investor. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang melanggar etika. Jadi kita tidak inginkan sesuatu itu terulang lagi. Mari kita memahami lebih dalam lagi tentang apa sih pentingnya laporan laba rugi tersebut. Baik, untuk pembahasan lebih dalam lagi kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya Petua Gunawan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.